Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah 2 bulan saya absen, kita dipertemukan Allah kembali di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang kita ikhtiarkan pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dikasih judul oleh Pak Uun, menyikapi ujian agar kita tidak putus asa. Ada yang putus asa tadi? Apa? Ya. Ini seperti ngulang materi saja. Masalah itu baru muncul jika ada harapan yang tidak berwujud kenyataan. Ini ada kenyataan, ini ada harapan. Kalau kenyataannya semakin jauh dari harapan, maka muncul masalah. Kalau kemudian dicoba berulang kali mengatasi masalah, ternyata tidak muncul kenyataan sesuai harapan, biasanya timbul putus asa. Jadi putus asa itu seharusnya tidak mungkin terjadi pada orang yang tidak pernah mengatasi masalah. Kalau masalah tidak pernah dihadapi, seharusnya tidak boleh muncul putus asa. Nah, apa yang diputus asai? Masalah saja belum pernah diselesaikan. Jadi tidak mungkin orang itu bakal putus asa kalau selalu lari dari masalah. Nah, kalau orang yang selalu lari dalam masalah itu bukan disebut orang yang putus asa. Kata Allah disebut dengan orang kafir, menutup dirinya untuk kemungkinan jadi lebih baik atau bisa mencapai harapan. Sebenarnya hampir sama dengan putus asa. Orang yang putus asa itu kan orang yang mencoba menutup dirinya untuk bisa sukses. Bahasa Arabnya menutup itu adalah kafar. Jadi wala yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak mungkin terjadi putus asa kecuali pada kaum yang kafir, kaum yang sudah belum apa-apa, dia membuat mental block. Saya tidak mungkin sukses, angel, ya. Belum apa-apa sudah merasa sulit, belum apa-apa sudah dirinya itu merasa kecil, tidak mungkin mampu menghadapi. Boleh mengukur, tapi kalau sudah diukur tidak boleh mundur sebelum maju untuk bertempur. Kita tentu mengukur mungkin tidaknya. Paun dalam usia begini kepingin jadi presiden, itu namanya tidak ngukur kan ya? Ya, tidak ngukur. Nah, tidak ngukur itu juga tidak boleh. Begitu sudah diukur sebenarnya memungkinkan, maka jangan kemudian terus mundur. Sebab mundur itu menutup kemungkinan orang untuk bisa mencapai harapan.
Bayangkan, sebagai seorang wanita, ini sering saya sampaikan ya, Hajar itu adalah wanita yang sebenarnya pantas putus asa. Bayangkan, ditinggal suami di padang pasir dengan bayi, tanpa bekal, riwa-riwi, tidak dapat apa-apa kan ya. Tapi kalau kemudian meyakini bahwa takdir Allah terhadap hamba yang mentaatinya itu pasti akan menjadi takdir yang baik, maka setiap usaha apapun selalu dipasrahkan kepada Allah. Nah, biasanya putus asa itu terjadi pada hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah secara transaksional. Ini sering saya sampaikan juga ya. Menurut Imam Nawawi ada 3 keikhlasan. Keikhlasan yang level paling rendah itu adalah orang yang beribadah karena tujuannya dunia, supaya bisa lapang rezekinya, lalu kita melaksanakan sholat duha. Berarti sholat duha untuk cari rezeki. Kalau ternyata tidak dikasih rezeki oleh Allah, nelongso ndak? Apa? Nelongso. Apa boleh ibadah tujuannya nyari rezeki? Boleh ndak, Bu? Nah, kalau ndak boleh, kenapa Nabi ngiming-ngiming? Kalau memang dilarang, seharusnya tidak pakai publikasi, kan gitu ya. Berarti ibadah untuk berharap dunia itu dibolehkan karena Allah dan Nabi-Nya yang iming-iming. Nah, tapi menurut Imam Nawawi ini adalah level ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang transaksional ini masih punya potensi untuk kecewa, atau kemudian orang itu menjadi putus asa. Yang kedua, ikhlas yang berharap dia akan mendapatkan pahala akhirat. Saya tadi datang terlambat. Kalau jamaah gitu kira-kira dapat pahala apa, Pak? Kalau yang pertama seperti berkorban, soal pertama unta ya. Nah, kalau yang terakhir, apa ini ya? Ya. Nah, bentuknya pahala itu kenikmatan dunia apa akhirat? Bisa membayangkan enggak bagaimana pahalanya orang yang berkorban unta? Kan enggak bisa kan ya? Karena itu bentuknya pahala kenikmatan di akhirat nanti. Kalau sudah dihitung, yang dipakai menghitung itu adalah pahala, lebih berat timbangan pahalanya dibanding dosanya, maka dimasukkan ke dalam surga. Jadi pahala itu adalah apresiasi Allah nanti di akhirat. Kalau beribadah berharap pahala itu boleh apa tidak? Boleh nggak, Bu? Ya. Yang begitu itu menurut Imam Nawawi tidak termasuk orang yang paling hebat ikhlasnya, karena masih berharap sesuatu meskipun di akhirat. Ikhlas yang paling tinggi itu ikhlas yang hanya menjalankan ibadah karena menuruti nabinya. Diperintah begini ya ikut, dilarang begini ya ikut. Itu adalah ikhlas yang tertinggi yang ditakuti oleh iblis, yang disebut dengan ibadakal mukhlasin. Jadi orang yang kategori pertama berharap dunia dalam ibadah, yang kategori kedua berharap akhirat pahala ya di akhirat ketika ibadah, itu masih kemungkinan bisa diganggu oleh iblis. Tapi kalau sudah
semua yang dilakukan hanya berharap hanya menjalankan perintah Allah, bah dikei pahala apa enggak, saya tidak peduli, maka ini yang kemudian susah untuk diganggu oleh iblis. Yang tidak bisa digoda oleh iblis itu yang sudah tidak lagi transaksional dengan Allah. Diperintah sudah langsung melakukan, dilarang langsung tinggalkan. Tidak pakai apa untungnya apa rugi ini. Karena kalau dihitung untung rugi, biasanya kalau lulusannya akuntansi itu mikir-mikir. Lah timbangannya sholat nanggone kene bertahun-tahun 5 waktu, lebih baik sholat di Masjidil Haram hanya umroh sekali sudah berapa kali 100.000 kan ya, 100.000. Nah itu kalau berhitung pahala. Dan seperti yang contohkan pada bulan Ramadan, buat apa puasa? Kalau memberi makan puasa saja pahalanya sama dengan orang berpuasa. Nah ibadah itu sebenarnya kalau karena Allah, kita akan terhindar untuk putus asa. Putus asa dalam ibadah, begitu pula ketika kita menjalankan aktivitas muamalah di dunia ini. Kalau aktivitas muamalahnya karena ngikuti perintah Allah, setelah sholat fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari uang, cari nafkah. Berarti cari nafkahnya ini motivasinya adalah dikongkon pangeran, gitu ya, disuruh oleh Allah. Andaikan ada kendala dalam mencari nafkah itu, ya insya Allah Allah memberi yang lebih baik terhadap ujian yang saya dapatkan. Nah kalau segala sesuatu dihadapi dengan perasaan cemen, itu yang kemudian melahirkan rasa putus asa. Nah, jadi untuk menghindari putus asa, yang pertama, berbuatlah segala sesuatu itu karena mengikuti perintah atau menjauhi larangan, bukan karena transaksi dengan Allah, hanya sekedar mengikuti perintah atau menjauhi larangannya. Itu yang terhindar dari putus asa. Karena tidak mungkin Allah itu membiarkan hambanya yang karenanya, kalau melakukan sesuatu karena Allah terus dibiarkan, itu tidak mungkin. Kalau bukan menjadi takdir kita, ya itu dia akan menemukan cara jalan untuk pergi darinya, gitu ya. Jadi kalau apa yang kita dapatkan sekarang termasuk ujian ini, jika sebenarnya ini bukan bagian dari takdir kita, takdir yang kita kerja, maka dia akan mencari jalan untuk keluar dengan sendirinya. Yakini itu, maka insya Allah kita terhindar dari putus asa. Itulah kenapa untuk urusan-urusan yang besar, supaya tidak putus asa, kita diperintahkan oleh Nabi untuk istikharah. Istikharah itu minta dipilihkan yang terbaik dari yang baik, bukan minta dari yang buruk. Kalau ada dua pilihan antara si A sama B yang mencari jodoh, yang satu pemabuk, penjudi, madon, terus yang satu suka di masjid, itu tidak perlu istikharah, ya sudah terima yang baik. Istikharah itu kalau sama-sama baik, kita bingung memilih, baru minta dipilihkan yang terbaik. Doanya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Kadang-kadang menurut ilmu kita dilihat ini yang lebih baik, tapi belum tentu menurut ilmu Allah itu lebih baik bagi masa depanmu. Itulah kenapa butuh istikharah. Sebab kalau kita sudah memutuskan dengan 4 kriteria ini, kriteria yang diberikan Nabi kan apa saja, Pak? Yang yang hafal ini bapak-bapak, karena tungkahul mar'ah, wanita itu dinikahi karena cantiknya, ya, nasabnya, terus kekayaannya dan agamanya, ya. Nah, kita akan menilai ini pasti secara rasional. Kalau ada dua, ini tempat-tempatnya memenuhi syarat.
kita memilih mulai berdasarkan feeling kita. Ya, feeling kita, atau kalau di logika kan berdasarkan pengetahuan kita, menurut ilmu saya dia kayaknya lebih baik, kan gitu ya. Dari 4 kriteria ini dia yang paling diantaranya lebih baik. Tapi belum tentu. Jangan-jangan menurut kita saat ini dia lebih baik, tapi di masa yang depan ternyata lebih baik yang satunya. Nah, supaya tidak tergelincir kepada penyesalan yang bisa melahirkan putus asa, setiap sesuatu yang menyangkut masa depan, maka jangan lupa minta petunjuk. Ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Pilihkan aku pilihan yang baik, yang terbaik di antara yang baik berdasarkan ilmumu, bukan berdasarkan ilmuku. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku mohon takdir yang menurutmu ya Allah adalah takdir yang terbaik bagiku untuk diriku saat ini dan masa depanku dan agamaku. Nah, jika kemudian sudah dipilih setelah istikharah, saat ini masih kok, oh ternyata kok gini ya, jangan takut. Karena takdir yang kita harapkan itu pasti akan diberikan oleh Allah, kalau memang langkah awal kita itu melalui jalur istikharah. Nah, kalau dengan nafsu, jangan kemudian heran jika kemudian penyesalan itu datang kemudian, karena ternyata baiknya sekarang, jeleknya yang akan datang. Coba lihat, rata-rata jodoh yang tidak cocok itu di awalnya tampak indah apa enggak? Tampaknya indah, tapi di akhirnya tidak indah. Karena menganggap kebaikan kita itu sudah berdasarkan ilmu kita di saat itu. Tapi mungkin kita tidak punya pengetahuan untuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apakah baik untuk kita atau tidak. Nah, kalau sudah sejak awal kita melangkah dengan cara yang benar, jangan takut. Kalau bahasa Al-Quran, wala takhafu wala tahzan. Jangan kemudian kamu dibawa menjadi yang parno, dikit-dikit takut ya, atau sedih karena terbayang-bayang bagaimana sakitnya kalau sudah tertimpa musibah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merasa berdosa itu baik apa tidak? Baik kan ya? Tapi kalau mengabadikan perasaan berdosa, itu yang menyebabkan orang itu tidak bisa move on. Banyak orang yang ketika melakukan dosa, yang diingat itu dosanya terus. Saya memang berdosa, terus setiap hari diingat itu. Kalau orang berdosa ketika ingat dosa itu pasti sedih. Kalau orang tidak mengabadikan perasaan berdosa, itu sama dengan mengabadikan kesedihan. Allah sudah buka keran. Kalau kamu berdosa, maka pintu keran untuk menghilangkannya adalah istighfar, bertobat, minta maaf kalau dengan orang lain. Sudah lakukan itu, lalu move on, segera melakukan tindakan yang lebih baik. Tapi kalau yang dipikir hanya perasaan berdosa saja, nah biasanya orang yang begini ini lebih lambat melangkah, lebih maju, seolah-olah seperti orang yang mau putus asa. Ya, ada banyak pasien yang menasihati suaminya itu pegel. Habis selingkuh, terus dinasihati, selingkuh mana? Dinasihati lagi, selingkuh lagi. Akhirnya kan pegel. Nah, pegel ini menunjukkan bahwa kita mulai masuk ke jurang keputusasaan.
lebih pegel mana? Menasihati suami sama menasihati wong sak kampung. Lebih capek mana, Bu? Sak kampung kan ya? Lah wong menasihati orang sekampung saja putus asa, itu hukumannya masuk laut, ditelan ikan paus. Nah kok menasihati wong siji kok gampang putus asa. Jadi banyak orang yang minta cerai itu gara-gara pegel menasihati. Ibu-ibu banyak yang minta cerai itu di pasien-pasien itu. Sudah Ustaz, saya tidak kuat. Cintaku bertepuk sebelah tangan katanya gitu ya. Dia tidak mencintai saya. Kalau ditanya, dulu kawin itu karena cinta, iya cinta, saya cinta, dia juga cinta. Berarti memang awalnya cinta. Apa yang menyebabkan cintanya berubah? Lah ayo introspeksi sama-sama. Jangan kemudian menyalahkan sepihak tanpa ada introspeksi. Itulah kenapa di dalam surat An-Nasr itu fasabbih ya bihamdi rabbika wastaghfir. Ucapan subhanallah itu untuk yang baik apa yang jelek? Baik. Kalau masya Allah itu yang baik apa yang jelek? Baik. Subhanallah. Misalkan tahu MacGyver Pak ya? MacGyver itu dia membongkar berangkas dengan cara yang unik, tidak biasa, tidak lazim, sukses. Itu masya Allah apa subhanallah? Apa? Nah, masya Allah itu yang takjub untuk yang baik. Ya, untuk yang jelek begitu meskipun canggih itu subhanallah. Makna subhanallah itu yang suci hanya Engkau ya Allah. Manusia ini tidak ada yang suci, yang maha suci Engkau ya Allah, kan gitu ya. Subhanallah. Kami ini tidak suci, meskipun kelihatannya hebat, ternyata nilai yang ada di dalamnya tidak baik. Yang suci hanya Engkau. Nah, kalau kita dalam majelis ini agak menyimpang sebentar ya. Kita menutupnya dengan membaca apa Pak? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya Allah, barangkali ketika pembicara ngomong ada yang kepleset dikit-dikit, memang hanya Engkau yang suci, pembicaranya tidak suci. Atau sebagai pendengar juga begitu. Ya Allah, ternyata pada saat mendengarkan saya ngantuk, kurang fokus, sehingga mengecewakan pembicaranya. Nah, hanya Engkau yang suci Allah, kami tidak suci. Wa bihamdik. Dan pujian itu memang hanya pantas untukmu, karena kesucian itu hanya milikmu. Lalu dilanjutkan dengan apa Pak? Asyhadu alla ilaha illa anta. Ya, sucikan kembali bahwa jangan sampai menganggap ada yang paling suci baik pembicara maupun pendengar. Kalau ada maka kita perlu astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon ampun kepada Allah. Nah, begitu pula dalam melakukan apapun kita kemudian jangan merasa semua ini karena usaha kita, murni hanya usaha kita. Memang usaha kita. Ada intervensi Allah dalam hal-hal lain yang menyebabkan kita sukses atau kita gagal. Kalau intervensi Allah ini mengesankan tidak baik bagi diri kita dalam bentuk kegagalan, ya yakinilah bahwa Allah yang maha suci, kita yang mungkin tidak suci. Barangkali kemahasucian Allah itu punya skenario yang lebih baik untuk memberikan ujian pada saat ini. Kalau husnudzon seperti itu yang kita
lakukan, maka insya Allah akan menjadi prasangka yang diwujudkan oleh Allah. Kalau belum apa-apa, setiap ujian itu selalu ditangkap sebagai kejelekan, melahirkan suudzon, maka pantas kalau Allah tersinggung kemudian tidak mewujudkan harapan kita. Ya, ada warga di daerah Ketintang sana setiap hari ngurusi panti, Pak. Baik kan ya? Cari donasi, memberi makan. Ketika COVID kemarin, dia di PHK. Semua tabungannya mulai terkuras. Nah, yang ada tinggal kaleng untuk anak yatim. Dia sholat duha, sholat tahajud, nyantuni anak yatim. Kemudian dia sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak ada jalan lain kecuali menggunakan kalengnya anak yatim. Sudah diingatkan istrinya, jangan sampai otak-otik kalengnya anak yatim, kita akan makan barang haram. Ternyata dia tidak nurut, diambil di panti, diambil. Ternyata naik bemo, kalengnya itu hilang. Kalengnya hilang, meso-meso luar biasa. Ya, saya sudah memelihara anak yatim, golek donatur ke anak yatim, wis sholat duha, wis kari gitu, ya Allah. Nah kok mbok cukup pisan ya Allah, gitu ya. Mangkalnya bukan main sama Allah. Dapat seminggu dia sakit, dan ketika sakit itu Pak, ngomel-ngomelnya selalu misu karena merasa dikhianati oleh Allah. Sudah berjuang ibadah, bahkan memelihara anak yatim yang katanya pahalanya besar itu, ternyata dia diuji oleh Allah dengan hilangnya ekonominya dia itu, sampai mau menggunakan uang anak yatim hilang juga. Nah, sampai akhirnya ketika meninggal sakaratul maut, itu persis apa yang diceritakan Nabi. Ketika sekarat itu keluar seperti suara kolden, ngoroknya itu apa? Oh iya, kata Nabi, ciri-ciri su'ul khotimah itu orang yang ketika menghadapi sakaratul maut dia ngorok seperti suara keledai. Ya, akhirnya saya berpesan pada keluarganya, jangan diceritakan kepada siapapun kondisi ketika sakaratul maut, karena itu aib. Ya. Nah, maksud saya model-model ibadah transaksional semua jalur dibayar tunai oleh Allah itu kadang-kadang bisa membuat kecewa, putus asa. Tapi kalau kita menaikkan level keikhlasan kita, ya Allah, tidak mungkin Allah tinggal diam. Bahkan siapa yang sungguh-sungguh menghadapi ujian itu, yang diberi jauh lebih besar dibandingkan ekspektasinya. Seperti yang diberikan Allah kepada Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu kan sudah ke sini, ke Marwah dari Sofa, ternyata tidak dapat apa-apa. Keliling lagi ke Marwah, ke Sofa, tidak dapat apa-apa. Ini perempuan loh Pak ya, perempuan. Tapi tidak ada kata putus asa, mengeluh tidak ada. Akhirnya terhadap mereka yang bersungguh-sungguh begini, bahasa bekerja dengan sungguh-sungguh itu bahasanya sa'i. Ya, kalau orang yang bekerja sungguh-sungguh tidak kenal putus asa, itu namanya sa'i. Kalau orang bekerja wis pokoknya sakarepe dhewe, itu namanya kasib. Ya, kalau ternyata yang didapat mengecewakan, itu namanya nasib, gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah sa'i, usahanya sungguh-sungguh dengan niat yang sofa, niat yang suci, pasti dia akan dapat marwah, kemuliaan dari Allah.
bentuk kemuliaan yang diberikan itu sebenarnya harapan Siti Hajar itu bisa nyambung hidup, dapat makan atau dapat minum, cuma itu. Tapi yang diberikan oleh Allah justru memerintahkan Jibril untuk memberitahu di kaki itu ada air Zam-Zam. Nah, Zam-Zam itu bukan hanya untuk Siti Hajar dan Ismail, ternyata bisa sampai kita nikmati saat ini. Berarti siapapun yang sa'i belajar dari Hajar itu sudah pasti akan dapat marwah. Ya. Saya ulangi ya, kalau bekerja itu jangan hanya pada level kasib, pokoknya usaha, tapi sa'i. Thomas Alva Edison itu adalah orang yang sa'i, ya, bukan orang yang sekedar kasib. Kasib itu biasanya wis koyo aku gak cocok ambil iki, padahal baru nyoba gagal, sudah merasa tidak cocok. Nah, itu yang kasib namanya. Tapi kalau sa'i, Thomas Alva Edison eksperimennya baru jadi lampu yang seperti kita nikmati sekarang pada eksperimen ke-1000 baru nemu lampu. Nah, kalau cemen dikit-dikit wis pancene apa? Atau dalam bahasa agama, qadarullah, aku gagal, pancene itu passion saya gitu ya. Itu namanya masih kasib. Belum berjuang dengan sungguh-sungguh. Kejar sampai dapat. Kalau dikejar kemudian selalu ditunjukkan oleh Allah di dunia lain. Ya. Di dunia lain maksudnya dunia yang sebenarnya passion kita itu lebih mengarah ke sana, baru kemudian pindah hijrah ke yang ini. Kapan kita berhenti untuk berjuang dan di dunia yang kita geluti? Kalau ternyata Allah lebih banyak menunjukkan yang lain, yang ternyata itu tune in dengan passion yang kita miliki. Ya, contoh banyak orang yang beda disiplin, jurusannya teknik kimia, teknik ini, tapi larinya ke percetakan gitu ya, ke percetakan. Apa tidak berguna tekniknya itu berguna, tapi karena sejak muda dia menggeluti percetakan, akhirnya yang besar percetakannya kan. Tapi mindset, cara berpikirnya menjadi cara berpikir teknokrat yang sangat eksak dalam sangat analitis, itu mempengaruhi jalan hidupnya. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Yang penting ketika kita berusaha, jangan kemudian merasa ditinggal oleh Allah dengan berputus asa. Ya, kurang 5 menit, ada yang ditanyakan? Ya Pak. Yang disampaikan tadi, berusaha dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Ya. Agar seadanya, terus posisi takdir Allah di mana? Sedangkan dalam kehidupan banyak kita lihat orang yang bersungguh-sungguh hasilnya itu pada gagal dapat hasil. Ada juga yang tidak berusaha atau amal ibadahnya malah mendapatkan hasil lebih. Ya. Takdir Allah posisinya di mana? Ya, saya kira dulu pernah saya sampaikan ya, ikhtiar kita ini masih dipengaruhi oleh doa kita dan ikhtiar orang lain dan doa orang lain. Doa kita selalu kita selalu berdoa ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu ya. Yang menurut Allah hasanah itu kadang-kadang belum tentu menurut kita hasanah. Lah yang menurut kita hasanah ini yang kita kejar. Ternyata sebenarnya yang hasanah itu yang ini. Jadi kita selalu mendorong dengan doa bahwa jadikan ya Allah hidup kita ini baik gitu ya, baik di dunia dan di akhirat. Padahal kalau kita kejar terus ini kan harapan kita Pak ya. Menurut kita ini hasanah, tapi menurut Allah mungkin itu hasanah di dunia, tidak hasanah di akhirat. Sehingga ini dipangkas oleh Allah. Jangan kamu teruskan di situ. Orang yang berusaha di situ, kalau kemudian
kerasnya usaha itu tidak mendapatkan hasil, kalau tidak husnudzon kepada Allah, maka dia gagal di dunia dan juga gagal di akhirat. Gitu Pak. Contoh, saya diserbu oleh 3 doa, nenek, ayah, sama ibu. Muga-muga anakku ahli Quran, gitu ya. Kuliahnya di teknik Pak, wis berusaha macam-macam di dunia teknik, tapi lingkaran ini algoritmanya lebih kuat dibandingkan ikhtiar kita ini. Nah, begitu switch ke arah yang didoakan itu seperti brodol Pak. Ilmu itu seperti dibrukkan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang banyak orang yang berusaha masih diiringi dengan rasa khawatir. Gagal pertama dia masih running well, berusaha keras. Gagal kedua masih berupaya keras. Gagal ketiga itu biasanya dia mulai down, kemudian di alam bawah sadarnya ini mulai diputer. Engkau pas gagal maneh, gitu kan ya. Mau melangkah selalu disertai dengan engkau pas itu. Nah, kalau ini berjalan terus, apapun yang diusahakan tidak akan melebihi dari mindset atau zon yang diputar di alam bawah sadar itu. Padahal Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wallahu inda dzanni 'abdi bi. Allah itu memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Karena itu doa yang diucapkan dengan zon yang diputar itu kadang-kadang lebih kuat dengan zonnya dibandingkan doanya. Kalau banyak doa yang tidak dikabulkan, itu bisa jadi karena kita menghalanginya dengan zon. Ya Allah, jadikanlah anakku juara kelas. Tapi apa ya iso ya ndelok rapoti cilikane ngono, gitu kan ya. Nah, itu namanya zon. Kalau itu diputar terus, yang diwujudkan itu wallahu inda dzanni 'abdi, yang jadi prasangka itulah yang diwujudkan. Ikhtiar ngoyo, tapi engko pas gagal maneh apa iki ya? Ada gagal maneh, pas dijamin tidak sukses. Makanya ketidaksuksesan itu akan terjadi kalau kita meninggalkan rumus pertama, yaitu illal ladzina amanu. Kamu tidak yakin, kamu tidak menganggap bahwa Allah itu membersamaimu ketika kamu mengerjakan sesuatu yang baik dan benar. Kalau dirimu saja tidak yakin bahwa Allah akan menolongmu, maka kamu akan kehilangan confidence, gitu ya. Kalau diri ini sudah tidak percaya diri, bagaimana kita bisa mendapatkan trust dari orang lain? Dirinya saja tidak percaya, apalagi orang lain. Sehingga syarat untuk terhindar dari kegagalan itu pertama adalah illal ladzina amanu. Believe in, yakinlah Allah akan membersamaimu di dalam setiap langkahmu. Kemudian kamu akan menjadi confidence, memiliki kepercayaan diri yang kuat, karena yang membersamai adalah yang serba maha. Lalu kamu akan mendapatkan trust dari siapapun yang melihat dirimu percaya itu. Ya, ada yang lain? Cukup? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.